Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah kebahagiaan yang bab 37 yang berjudul Semakin Yakin. Di sini yakin dan percaya bukan akan membahas tauhid, tapi seorang pemuda yang melamar sang kekasih hatinya dan diterima. Semakin yakin inilah jodohnya. Detik-detik dalam permusyawarah untuk menentukan akan membuat sang pemuda tersebut percaya bahwa jodoh akan ditemukan, sehingga perjuangan tak sia-sia mendapati tulang rusuk sesungguhnya. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Yakin terletak di hati, mana ada yang tahu. Jadi secara bukti terjadilah orang lain akan bisa menerima akal sehatnya. Percaya juga sama sebetulnya, walau beda cuma tipis saja. Dan kalau salah mohon dimaafkan. Untuk judul yang kedua adalah Lautan Madu, Lautan Susu dan Madu. Kalau cincin sudah melingkar di jari manismu, maka tinggallah menentukan hari dan nantinya akan mengadakan resepsi pernikahan. Kita duduk di singgasana mengarungi malam pertama kita. Mulailah untuk menyelami lautan susu dan madu. Semua salinglah memiliki. Ini terjadi karena sudah berjanji di depan penghulu. Bahagia, sungguh bahagia, bagaikan surga dunia. Nah, ini akan tak bisa berkata apa-apa setelah mendapati nikmat tiada tara. Bagi yang sudah pengantin lawas, bukan lagi lautan madu, tapi lautan asin. Maaf, sedikit bercanda, masa dari dulu tegang amat kayak listrik tegangan tinggi. Untuk judul yang ketiga adalah memilih satu. Milih satu untuk selamanya hidup, itu suatu qanaah. Lah terus bagaimana yang beristri lebih dari itu? Nah, kita kembali ke awal saja. Tarik permasalahan tentang hanya memilih satu, terkecuali yang poligami. Dalam konteks ini, yang akan membahas satu orang istri saja. Pada dasarnya, jodoh sudah disuratkan pada Yang Maha Kuasa. Bila sudah mendapat satu di dalam hidupmu, maka tugasmu untuk menafkahi lahir dan batin. Semua orang akan tahu hal seperti ini. Terus bagaimana yang ada di yang tak bertanggung jawab? Sudahlah, itu semua urusan mereka. Kalau sudah diingatkan, jika kesulitan cukup mendoakan. Untuk judul yang selanjutnya atau nomor 4 adalah meluruskan. Bila mana istri sedang khilaf atau suami sedang khilaf, maka saling meluruskan agar lebih menawan hubungan kalian. Perlu dihiasi pula dengan kerukunan indah. Keduanya kompak dan selalu rukun. Nanti tumbuhlah rasa bahagia hati. Sepenuh hatimu akan menjadi cinta yang begitu tulus. Kalau dua insan saling mencintai, maka rasa sejuk hati keduanya. Dari lubuk hati paling dalam merasakan sebuah lautan cinta dan berlabuhan hati. Awalnya memang bukanlah siapa-siapa. Luruskan tulang rusukmu yang bengkok dengan pelan-pelan, penuh rasa cinta dan juga kasih sayang besar. Luruskan bila berpikir negatif berat. Untuk judul yang kelima adalah rintihan manja. Sudah tahu atau pura-pura bila mengundang kenikmatan akan ada rintihan manja. Ini nanti tak menjelaskan terlalu dalam, karena kenikmatan ini bukan untuk umum, wahai kawan. Syukur dengan hati cuma pengantin baru yang merasakan, dan ditanya pun hanya
cengar-cengir saja. Nah, kalau itu pun tidak ada kata yang diucapkan. Dan tentang rintihan sebaik-baiknya dalam ranjangmu, maaf kawan, kalau terlalu vulgar, pelukan mesra dan kecupan di keningmu telah mendarat. Ingat kawan, ini diperuntukkan suami dan istri, bukan Anda yang masih sekolah apalagi kanak-kanak, janganlah. Untuk judul yang keenam adalah bukan memarahi. Rasa sayang tinggilah jawabnya. Menjadi takut kehilangan atau takut berpaling ke orang lain. Marahnya suamimu bukan sebenarnya, insya Allah cuma bibir. Nah, terus bagaimana kalau sebaliknya seorang istri marah kepada suami? Yang baik jangan melawan marah, tapi hadapilah dengan penuh senyum ikhlasmu. Ambillah kesimpulan, semuanya terjadi hanya sekejap saja. Jangan berlarut-larut, takutnya malah kebablasan. Jadi kalau sudah, ya sudah, akur lagi biar aman. Anehnya semasa hidupnya sering bertengkar, akan tetapi sudah beranak 2, bahkan malah lebih. Mungkin hanya pelengkap kejenuhan saja. Untuk judul yang ke-7 adalah satu sama lain. Keduanya akan berimbang kalau mau mengalah salah satu, dan itu pun waktu bermusyawarah di keluargamu. Coba diingat-ingat lagi tentang ini. Bila benar itu karena Allah, bila hilaf murni dari diriku yang sangatlah belum berpengalaman banyak dibandingkan dengan kawan-kawan di sana. Bagi para keluarga bahagia, indahnya rumahmu dengan keramahan saling bantu, walaupun 1 atau 2 kali dalam sehari. Mengamalkan segala kebaikan dan juga kerukunan sampai kapanpun. Sebagai insan berakhlak, maka mbok yo tak membentak-bentak suami, dan suami pun tak menghajar atau main tangan. Na'udzubillah. Istrimu, bangmu ganjaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah Bintang Hatiku. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang bab berikutnya. Dari saya mohon diri. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.